asa rada cedem ya tanya ngajawab negara rada cedem tina kurang semangat itu ya. Dicoba satu kali lagi bisi tadi keur masih apalah lembutanana di lembur keneh atau di bumi keneh urang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bil hikmatik wansur alaina birahmatik wadzakir manazina yadal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan analu bisirriha hifdal qur'ani wal amali bih warzuqna minhu ilman muniran wa saliman tasliman katsira. Fafahamnaha Sulaiman wa kulan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a daudal jibal yusabbihna wa tayru wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa Nuhi wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna bi judatil hifdi wa sur'atil fahmi warzuqni al hikmata wa ma'rifata wa thabbata dhihni wal aqli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa ala lil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati, puja hanya milik Allah sang penguasa alam semesta. Alhamdulillah, hari ini di kesempatan yang berbahagia ini hari Senin, kita semuanya masih diberikan kemampuan, masih diberikan kekuatan, sehingga alhamdulillah ibu-ibu majelis ta'lim At-Taubah bisa meringankan kakinya menuju tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Masjid At-Taubah ini guna untuk mengikuti kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap minggunya, dalam satu minggu 2 kali, yaitu hari Kamis dan hari Senin dan hari Kamis. Alhamdulillah sekarang bertepatan dengan hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Alhamdulillah kita semuanya, betul tanggal 26 ya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah kekuatan zahir dan batin. Batinnya senantiasa diberikan ketetapan iman Islam. Zahirnya alhamdulillah kita dimampukan untuk melangkah, kita dimampukan untuk bergerak, berangkat dari rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan ini merupakan wasilah, merupakan asbab, merupakan syariat, jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga kelak atas amal soleh ini menjadi syafaat, menjadi pembela buat kita semuanya, di mana pada hari tersebut tidak ada seorang pun yang dapat menolong terkecuali melainkan hanya amal soleh yang kita perbuat selama Allah masih memberikan kesempatan kita di dunia ini. Alhamdulillah, kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menjaga kita, memberikan kita nikmat-nikmat yang tidak bisa hitung satu persatu. Alhamdulillah, di saat ini sekali lagi kita duduk di majelis ini, insya Allah kepada salah satu majelis yang dicintai Allah, kepada salah satu majelis yang dibangga-banggakan oleh malaikat Allah, yaitu majelis kita itu majelis ilmu, di mana kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman, petunjuk kita kehidupan di dunia sampai akhirat. Jikalau kita jauh dari Al-Quran, jikalau kita tidak pernah berinteraksi dengan Al-Quran, tidak mengamalkan isi Al-Quran, jangan berharap kita akan diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Di dunia juga akan kerasa betapa dahsyatnya kariwuh, terangmu kariwuh teh ya, kariwuh pokok namanya problem di dunia ini, tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena kita itu ada yang diperlukan kita itu ada amaliyah zohir, ada amaliyah batin. Ketika kita hanya memperdulikan amaliyah zohir saja, ya, badan kita, kemudian fasilitas kita usahakan dengan betul-betul, sementara batiniah kita, ya, yang menyambungkan, yang senantiasa mensyukuri atas nikmat, kita abaikan. Maka ketika ketimpangan ini terjadi, kita hanya memperdulikan zohirnya saja, sementara batinnya ditinggalkan, maka sekali lagi tidak akan bertemu dengan yang namanya ketenangan. Tetapi ketika dua-duanya ini dipadukan, ya, dipadukan antara zohir dan batin, ketika sudah sinkron, maka insya Allah akan menimbulkan ketenangan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa sholawat beserta salam senantiasa kita limpahkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabi'in hingga kita sekalian selaku umatnya. Semoga kita diakui umatnya, cek urang Sunda mah diangken, dipangku, dirawu, disangkehnya dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seiringnya dengan turunnya hujan gerimis atau tetesan dari langit, semoga ini menjadikan saksi. Mari kita sama-sama membaca kalamullah Al-Quran ini, ya, sekarang insyaallah, yaitu surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab. Alhamdulillah, surat pertama ya Bu ya, surat pertama, surat ke-1. Alhamdulillah. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, ya, surat ke-33. Siap Bu, sudah ketemu atosnya urang kentosannya kita sakali ewang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Dibuka ini mah. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allahi wa kafa billahi wakila. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Fihnya itu ada tanda waqaf pendek ya, fi jaufi, bukan fihnya. Wa ma ja'ala azwajakumul lai'i tudahiruna minhunna ummahatikum. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dzalikum qaulul
punten eta teh wau mati ya. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Dzalikum qaulukum bi afwahikum. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فإن لم تعلموا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله. في كتاب الله
taf'alu ila awliyaikum والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا Kana dzalika fil kitabi mastura wa idz akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم pagok nih bunyinya itu teh karena sod ya sod itu tebal tetapnya walaupun dikasrokan alsi jadi sana si kalau si itu tapi nanti berubah menjadi sin ya sodnya tetap tebal. Lanjut wa a'adda lil kafirina azaban alima Sadaqallahul azim.
Itu barusan kita sama-sama membaca ya surat Al-Ahzab. Sekarang kita menyimak kembali, yaitu terkait metode 7 jurus ya, 7 jurus unik dan asyik ya, membaca Al-Quran. Ini judulnya 7 jurus unik dan asyik membaca Al-Quran. Ini metode Maqdis ya. Ini tahsin 1. Nanti ada tahsin 2, tahsin 3 Bu ya. Di sini fokusnya kita ke panjang pendek. Udah istiqomah, udah istilahnya panjangnya itu mantobi yang satu dengan yang satu lagi itu sama ukurannya. Itu baru nanti ke lain-lainnya ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di metode ini ya, di metode tahsin 1 ini ya, kita fokuskan yaitu untuk konsisten ya. Konsisten apa? Yaitu tadi panjang pendek membaca Al-Quran. Di tahsin 1 ini ya, di tahsin 1 ini sekali lagi kita fokus ya. Jurus ke-1 bagaimana Bu? Di ayun sok lah kula kahujanan peda kahujanan tiris, suaranya terjadi hoream keluar nate bunya tong hoream nyebunya tuh. Alhamdulillah digigirin tos aya wedang jahe sudah wangi yang luar biasa. Matur sembah nuwun Bu Narto nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah sing kasayanana teh ya Allah, masya Allah ya. Jurus ke-1 apa Bu? Di ayun aja. Dipraktekkan yaitu ketika membaca tanda bacaan panjang yang panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu gimana Bu? Di ayun aja. Siap. Nah, dalam mushaf standar Indonesia yaitu yang dibaca panjang 2 harokat itu yaitu diantaranya yang pertama adalah patah bertemu dengan alif, atau kita kenalnya adalah mantobi'i begitu ya. Cuman di sini nggak dijelasin itu teh mantobi'i ente Bu. Jadi panjang weh heula. Nanti di tahsin berikutnya Bang. Yang penting sekarang mah cara membacanya betul aja dulu gitu ya. Tadi panjangnya diistiqomahkan, panjangnya disamakan gitu ya, disamakan. Jadi konsisten Bu. Ulah di nu ieu mah panjang pisan, nu ieu mah pas, nu itu panjang kan gitu. Contoh di lafaz bismillah atau di kalimat bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kayaknya mah kayak betul begitu ya Bu ya. Tapi yang lahnya yang pertama itu terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Turunnya sama. Jadi yang pertama itu adalah patah bertemu dengan alif. Contohnya fa'ahyakum. Kemudian yang kedua yang dibaca panjang 2 harokat itu adalah patah berdiri. Kalau biasanya ibu lihat patah itu tidak berdiri, miring, berarti itu dibacanya pendek, jangan dibaca panjang. Nah, kalau patahnya berdiri, letaknya di atas huruf, itu menandakan bahwa itu harus dibaca panjang. Berapa ukuran panjangnya? Ya 2 harokat atau 1 alif. Contoh seperti ini, zalika, ya, panjang kan? Tetapi kalau dia patahnya tidak berdiri, miring, dibacanya zalika, pendek. Ya seperti itu. Karena di sini patahnya berdiri, berarti harus dibaca panjangnya 2 harokat. Ya, ini mengulas saja Bu ya. Ini terus diulas supaya kita tuh tambah ingat ya Bu ya. Kemudian yang ketiga adalah patah bertemu dengan alif bengkok. Nah, itu teh bukan iya ya Bu ya, tapi alif bengkok. Kalau iya dia harus ada apanya? Harus ada tandanya. Apa tandanya? Titik 2 di bawah. Nah, karena ini tidak ada tandanya ya Bu ya. Nah, itu namanya alif bengkok. Cek urang Sundama alif bingkeng. Nah, gitu nyebutnya.
Dibacanya panjang. Berapa panjangnya? 2 harokat. Al-ashqa. Mangga Bu? Terus yang keempatnya adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Nih, kasroh bertemu dengan ya sukun. Maka itu juga dibaca panjang-panjangnya 2 harokat. Ya, contohnya yahdi. Mangga? Haknya mengalir Bu, jangan ditahan. Yahdi, jangan itu. Yahdi. Sama di surat Al-Fatihah ketika membacakan lafaz ihdina, jangan ihdina, jangan dicentok, tapi dia berjalan. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bu. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, untuk nanti memperjelas cara melafalkan makhorijul huruf itu nanti ada di tahsin 3 Bu, ya, di buku yang ketiga. Nanti cara menjelaskan lebih detail. Ayeuna nama masih kene gopuru rohim. Terang Bu gopuru rohim? Tahu nggak Bu gopuru rohim teh naon? Gede hampura, moal seueur digenggeureuhkeun ayeuna mah. Gede hampura ayeuna mah masih kene kitu. Da mun ngaos mah ulah kena-kena harus begini. Keunda berjalan. Kita seiring nanti sering mendengar insyaallah. Karena kita itu nggak punya kekuatan, sekali lagi kita itu nggak bisa memampukan bahwa diri kita itu bisa ngaji, enggak. Kalau Allah izinkan, kalau Allah berikan kemudahan, insya Allah. Nah, yang kita wajibkannya adalah kita hadirnya atau ikhtiarnya, duduknya, gitu ya Bu ya. Insya Allah nanti di tahsin ketiga nanti akan diperkenalkan huruf qaf ini dari mana tempatnya, apa saja sifat-sifatnya, seperti itu. Keun ayeuna mah urang ngeureuyeuh ti dieu nikreuh heula, ti hanap heula. Tong ujung-ujung kapucuk gitunya. Nah, insyaallah ini metode ini tuh dimudahkan ya Bu ya. Jadi ada jurus-jurusnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kasroh berdiri Bu. Kasroh berdiri ini ya, letaknya, posisinya itu ada di bawah huruf. Awas, yang di bawah huruf pasti kasroh, yang di atas huruf berarti fathah, seperti itu ya Bu ya. Jadi kasroh berdiri ini dibacanya juga 1 alif sama dengan 2 harokat panjangnya. Liqaumihi. Mangga. Yang keenam, ini Bu jadi acuan Bu. Jadi Ibu nanti di dalam Al-Quran perhatikan tanda-tanda seperti ini. Ya, kan di sini nggak disebutin itu teh matobi karena apa? Doma bertemu dengan huruf madnya apa? Wow, nggak dijelasin dulu begitu. Sekarang mah tanda-tandanya pokoknya cek urang sunama di cirian Bu. Ya, di cirian. Lamun bahasa Indonesia di cirianan naon Bu? Ditandai, tuh kan, makanya tandanya ditandai. Apa tandanya? Doma bertemu wawu. Oh, panjangnya berapa? 2 harokat, begitu ya. Contoh sekarang doma bertemu dengan wawu sukun. Yu'minuna. Mangga. Yang dibaca panjangnya yang mana? Nu, karena doma bertemu dengan wawu sukun. Oke, yang ketujuhnya adalah doma terbalik. Nih, doma terbalik. Ya, kalau dalam ini mah mad silah qasirah itu teh ya. Tapi di sini tidak dijelaskan dulu. Yang penting Ibu berjumpa dengan tanda ini ketika membaca Al-Qur'an berarti harus dibaca panjang. Ya, harus dibaca panjang. Panjangnya 2 harokat. Tetapi nanti ke depannya Bu ada ya lebih luas dari ini. Tadi kan ada patah bertemu alif, kemudian ada patah bertemu dengan ya sukun, ada doma bertemu dengan wawu sukun. Tapi ternyata ketika membaca Al-Qur'an di sananya ya ketemu tasydid.
kemudian ketemu sukun, maka masuk ke jurus yang ke abaikan aja. Jurus ke berapa, Bu? Sok buka heula we teu naon. Tuh, jurus yang keempat, Bu. Berarti abaikan, ya, abaikan. Nah, kalau di sini kan disuruh panjang, betul di sini mah. Kalau di depannya nggak ketemu tasdid atau ketemu sukun, panjangnya 1 alif 2 harokat. Oke, lanjut. Buka jurus ke ini. Ini diulas, Bu, sebelum ke kolkolah. Jurus yang kedua, lamain aja. Mangga 1 2 3. Nah, jurus yang kedua ini dipraktekkan ketika membaca, yaitu mad, ya, tanda-tanda bacaan panjang, mad yang panjangnya 4 sampai 5 harokat. Nah, tandanya juga Ibu harus dihafalkan, ya, tandanya harus diperhatikan. Kenapa? Nanti kalau ketemu di dalam Al-Quran, nah, contohnya seperti ini, sama berarti pasti itu teh dibacanya panjangnya 4 sampai 5 harokat. Apa salah satu tandanya dalam mushaf standar Indonesia itu adalah ada gambar halis bertemu dengan hamzah. Ulangi lagi, Bu. Gambar halis bertemu dengan hamzah. Kemudian ada gambar halis bertemu dengan alif berharokat. Berharokat kasro atau fathah, berharokat kasro, berharokat dhamma. Maka, ya, yang ketika Ibu menjumpai seperti ini, maka dibaca panjangnya 4 sampai 5. Apakah beda dengan yang 2 tadi? Ya beda. 2 cuma 2 alif 2 harokat, 1 alif, ya, sama dengan 2 harokat. Kalau ini mah sampai 4 sampai 5 harokat. Kalau ngitung alif mah 2 alif setengah, Bu. Ya, 2 alif setengah itu sama dengan 5 harokat. Ya, ini tanda-tandanya, ya, diperhatikan. Gambar halis bertemu dengan hamzah, gambar halis bertemu dengan alif berharokat. Dia berharokat fathah, berharokat kasro, dan berharokat dhamma. Maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Contoh, tanda alis bertemu dengan hamzah, ya, tanda alis bertemu dengan hamzah. Nah, ini bertemu dengan ini. Contohnya ini. Nah, sawaun alaihim, mangga. Nah, ketika ketemu tanda seperti ini, nanti Ibu, ya, konsisten, jangan disamakan panjangnya dengan mantobi, yang jangan disamakan dengan yang 2 harok. Kalau ini 4 sampai 5 harok. Kalau tadi mantobi ima, yaitu 2 harokat, 2 ketukan. Kalau ini 5 ketukan, tah gitu, Bu. Nah, jadi mual wakadi waktosan itu tema wajib mutasil, majaizmun fasil belum kan, we. Dari kemarin kan sudah dibahas memang. Dalieur ti kamari ge datacan yang kurungnya. Ayeuna mah tos we urang mengenal tanda baca. Kita mengenal dulu tanda-tandanya. Nah, tandanya di sini gambar alis bertemu hamzah, gambar alis bertemu alif berharokat fathah, berharokat kasro, berharokat dhamma. Nah, gitu ya, Bu, ya. Sekarang tanda alis bertemu dengan alif. Contoh di sebelahnya, Bu. Khalidina fiha abada. Mangga. Khalidina fiha. Nah, di kalimat ini coba Ibu renungkan. Ini masuk ke, ada berapa jurus di sini yang dipraktekkan? Jurus 1, jurus kedua, sanes jurus Cimande, sanes yang bunyinya. Ya, jurus 1 diantaranya yang mana, Bu? Apa dibaca panjang? Karena ada fathah tuh, jadi gampil kan Ibu ngemutkeun anak. Oh iya, fathah berdiri harus panjang. Terus lidi
Di. Kenapa Bu? Ada kasroh bertemu dengan iya sukun. Masuk ke jurus satu enggak? Masuk tadi. Nah, panjangnya berapa tadi teh? 2 harokat. Khalidi. Nah, kho dengan di itu panjangnya sama. Jangan begini, khalidina fiha. Tuh enggak sama berarti. Itu berarti belum konsisten. Konsistenkan sekarang panjang kho di fi itu sama panjangnya. Maka jurusnya di ayun aja. Gitu ya Bu ya. Jadi khalidina fiha abada. Coba 1 2 3. Khalidina fiha abada. Nah, sekarang udah kebayang ya Bu ya? Kebayang teh, oh yang 2 harokat segini, oh yang 5 harokat begini. Kebayang kan sekarang? Nah, kenapa? Karena kita mengetahui tanda-tandanya. Nah, kalau kita nggak tahu tanda-tandanya, bagaimana mau membedakan panjang 6 harokat, panjang 5 harokat, panjang 2 harokat kalau kita tidak mengetahui tanda-tandanya. Makanya kita harus mengetahui tanda-tandanya terlebih dahulu. Oke, lanjut. Sekarang jurus yang ketiga. Jurus yang ketiga yaitu lama kan aja. Ulangi lagi lebih kompak lagi. 1 2 3. Lamakan aja. Nah, lamakan aja ya Bu ya. Nah, jurus ini dipraktikkan ketika membaca tanda baca panjang yang panjangnya yaitu 6 harokat. Dengan yang 5 tadi beda nggak Bu? Beda. Nah, lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu kalimat harus dibaca panjang 6 harokat? Nah, kita harus mengetahui apanya tadi? Tandanya. Ya, mengetahui apa Bu? Tandanya. Mana tandanya? Nah, percis Bu, mirip seperti yang tadi. Di sini yaitu ada gambar halis, ya. Gambar halis bertemu dengan tasdid. Ya, gambar halis bertemu dengan tasdid. Yang kedua gambar halis, ya, bertemu dengan sukun. Nah, ketika ibu membaca Al-Quran mendapati tanda-tanda ini berarti dibaca panjang. Panjangnya 6 harokat. Ya, masuk Bu? Insya Allah masuknya. Bisi loading kene kan gitunya. Masuk insya Allah. Lebih mudah ini mah, lebih dipermudah Bu. Jadi itu disebutkan ya. Kenapa ini dibaca mad misalnya mad lazim harfi musakol kilmi misalnya kan gitu. Liar dari ibu nang kena teh. Ya, tos we ayeuna mah. Ibu fokus sekarang. Lihat yaitu tandanya gambar halis bertemu dengan tasdid, gambar halis bertemu dengan sukun. Maka bacaannya dibaca panjang. Berapa harokat tadi? 6 harokat. Ya Bu ya. Kalau yang tadi yang 5 harokat apa Bu? Gambar halis bertemu dengan hamzah. Yang kedua gambar halis bertemu dengan alif, ya, yang berharokat fathah, berharokat kasroh, berharokat dhamma. Nah, beda dengan ini Bu. Beda. Kalau ini gambar halis bertemu dengan tasdid, gambar halis bertemu dengan sukun. Maka panjangnya jadi dibaca 6 harokat. Lihat contohnya di bawah ini. Tanda alis bertemu dengan tasdid. Mana tanda alisnya itu? Tahbu tingali. Di atas patah itu ada gambar deui panjang. Eta teh lamun du bahasa Sundakeun mah tanda patah. Cuman dipanjangkeun, dibentuknya seperti alis. Kenapa? Khawatir nanti dibacanya pendek, Bu, gitu. Ya, khawatirnya dibaca pendek. Maka di sini digambar seperti halis. Bertemu dengan apa? Tasdid. Di depannya di atas huruf qaf itu ada tasdid. Ya, di atas huruf qaf itu ada tasdid. Nah, makanya gambar halis bertemu dengan tasdid dibaca panjang. Panjangnya 6 harokat.
Ya, Bu ya. Siap kita praktek, Bu? Siap? Siap. Coba. Al-Haqqah. Bangga. Awas, haknya tidak dibawa dari dada, tapi di tengah tenggorokan, bersih. Al-Haqqah. Bangga. Kita bedakan sekarang, coba. Ha. Bersih. Ha. Ha. Sekarang pindah ke pangkal. Pangkal tenggorok sini. Ha. Ha. Tunggu. Ha. Tuh gitu tuh nya. Ini biasa we. Ha. Ha. Tuh kan ada basnya kan Ibu ya. Pindah lagi ke atas. Ha. Ha. Pindah lagi ke bawah. Ha. Ha. Naik lagi ke atas. Ha. 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 Sekarang Ibu kalau ketawa coba 2 makhraj. Oke? Praktekan bisa nggak? Kalau ketawa itu 2 makhraj. Keluar dari pangkal, keluar dari tengah. Ha 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 ha, jangan kan gitu. Aduh. Oh. Iya Bu, jadi lucu kan atenya punya. Ini teh ibu teh kunaon cenah teh ketawa teh gitu. Kata ibu-ibu yang satu teh ngejawab, "Bu, saya itu sedang mempraktekkan makharijul huruf. Hak yang satu keluar dari tengah tenggorokan, hak yang satu lagi keluar dari pangkal." Ya, sampai pangkal, sampai ke ini dada ya. Nah, tosnya. Yang kedua contoh, malhaqqah. Bangga. Nah, ini ada di dalam surat Al-Haqqah ya Bu, 1, 2. Banyak Bu, nanti contoh di Al-Fatihah, walau dhalin. Itu kira-kira sama enggak panjangnya? Sama enggak? Coba diperhatikan Bu, dilihat aja Al-Qur'annya. Ada gambar halis enggak bertemu apa? Coba surat Al-Fatihah tadi ada tuh Bu, lihat. Di ini di halaman 14 ini barusan nih. Ada enggak gambar halis bertemu dengan tasydid? Nah, itu juga dibaca berapa Bu? 6 harokat. Tuh kan? Alhamdulillah kalau diginikin mah metode ini teh masuk insyaallah. Ya, masuk. Kalau dibahas secara kayak di pesantren mah Bu, kayak di pesantren mah ini teh mad itu terbagi menjadi berapa bagian. Ya, mad yang asli mah cuma tadi 3. Mad itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada mad asli, ada mad far'i. Nah, yang mad far'i itu terbagi berapa lagi? Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad silah qasira, ada mad lazim harfi mukhaffaf musaqqal. Lieur we ka dituna teh. Nah, ayeuna mah tos Ibu jangan ngalir-lirnya. Kita belajar simpel aja sekarang. Tapi tujuannya adalah kita membaguskan membaca Al-Qur'an, menghindari daripada kesalahan. Karena Al-Qur'an, haknya Al-Qur'an itu harus dibaca tartil. Dalam-dalamannya tartil adalah tadi tentunya harus dengan ilmu tajwid. Ya, banyak sekali orang yang membaca Al-Quran cukup aja dia bisa membaca, sementara dia tidak memperhatikan ya tadi tanda-tandanya, yang mana dibaca 2 harokat, yang mana dibaca 4 sampai 5 harokat, yang mana dibaca 6 harokat dan lain sebagainya. Tidak memperhatikan, maka bacaannya rusak. Ya, rusak ke pemaknanya Bu, ke artinya juga. Nah, maka di sini kita belajar ya Bu ya, belajar. Nah, ya, lanjut Bu. Sekarang contoh yang tanda halis bertemu dengan sukun. Coba tanda halis bertemu dengan sukun di sebelahnya ya. Itu terdapat dalam Quran surat Yunus. Ya, Quran surat Yunus ayatnya 91. Ya, bacaannya
Ya, dibaca panjang. Berapa panjangnya? 6 harokat. Kenapa Bu dibaca 6 harokat? Karena ada alis bertemu dengan sukun. Bacanya gimana? Al-ana wa qad asait. Jadi enggak dibegini. Itu dikitukan data ya tasjidan ya mah. Ya, itu dicengkokkan Bu, lempeng we. Al-ana wa qad asait. Nah, coba 1 2 3 bunyi Bu. Ini kalau membaca Al-Quran suka ketemu nggak ini Bu ayat ini? Suka kan? Baheula mah kumaha ieu teh macana ieu teh panjang pendek kan lieur ibu nantinya. Nah, sekarang kalau sudah dapat ilmunya, oh iya ada gambar halis bertemu dengan sukun. Berarti harus dibaca panjang. Panjangnya berapa? 6 harokat. Jangan begini ibu teh. Anu penting mah panjang we. Al-ana berarti ibu tidak mempraktikkan ilmunya. Nah, kan ibu mengetahui bahwa ini harus dibaca panjangnya berapa? 6 harokat. Oh, berarti lebih panjang daripada matobi'i. Betul. Bacanya gimana? Dihitung nggak tenang naon ngawitan mah. Al-ana. Tuh kan ke 6-nya langsung. Nah, siap ya Bu ya? Oke, contoh yang di bawahnya Bu, yang tanda alis bertemu dengan tasjid kembali. Nih ada gambar alis bertemu dengan tasjid di atas dal. Yuhaddunallaha wa rasulahu. Mangga 1 2 3. Nanti Bu rasulahu juga nanti kalau dilanjut ya itu panjangnya karena di situ ada domah terbalik ya Bu ya, dan juga gambar alis di atasnya. Berapakah itu panjangnya? 6 harokat itu juga. Itu namanya mad sila tawilah. Ya, mad sila tawilah. Ya, gitu jadinya. Kan kayak dibahas deh. Ayeuna mah tos fokus we gambar halis. Ya, ketemu tasjid, gambar halis bertemu dengan sukun. Oke. Beralih ke contoh berikutnya, tanda alis bertemu dengan sukun seperti tadi. Ini dalam Quran surat Yunus, tadi mah ayat 51, sekarang mah ayat tadi mah 91, sekarang Yunus 51. Kok kebenaran satu-satu nanya? Satu-satu kan. Yang 51 ini 91 yang pertama tadi. Sekarang Yunus 51. Al-ana wa qad kuntum bih. Bangga 1 2 3. Nah, saya nanya Bu di sini, ini masuk ke jurus berapa aja Bu? Ayo. Jurus 3, jurus 1, jurus kolkolah tapan aya kamaritos 6 kolkolah teh 6 terus berdengung jurus ke 5. Nun mati ketemu ta, mim sukun ketemu ba, kan itu masuk ke jurus 5 yang mana harus dibaca dengung. Di mana tempat dengung teh? Di pangkal hidung. Namanya dipraktekkan ente nya kade Bu. Jangan pelajaran anu ieu emut nuka tukang hilap deui. Ieu teh acan ieu ka payun yang ke kabasyeun. Ya, jadi cara membacanya tarik napas tetep Bu. Jadi persiapan Bu ngawahan heula Bu, ngarah teu ngap-ngapan di jalanan. Nah, karena kita tuh membacanya harus benar, harus baik. Terus narik napas dari simpen di perut ya. Al-ana wa qad
Pantulkan, awas. Dal itu ketika mati disukunkan menjadi de, ya kan? Bada bade 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 bidi bide 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 budu bude bude bade bide bud. Kan itu sudah kebahas kemarin Ibu ya. Nah, sekarang praktekan. Berarti dalam kalimat ini masuk jurus 3, jurus 1, jurus 6, jurus 5. Dina kalimatnya sakitu jurus nabu. Ya, jurus 5. Tuh, jadi kepaham ayeuna mah sudah mulai terbayangkan gitu ya. Siap ya Bu ya, saya bacakan lagi, Ibu nanti mengikuti. Al-ana wa qad kuntum bih. Mangga 1 2 3. Nah, ketika membaca nun sukun ketemu ta, lihat ke depan Bu. Ke depan. Kung, tarik ininya betul. Kung, ulah kung, manyuntuk itunya. Kung, tung, lebih tipis lagi, lebih rapat lagi. Ya, kung, tung, bih. 1 2 3, mangga. 1 2 3 praktek kamu tong isin-isin. Dan moal bengok moal. 1 2 3. Ibu teh ragu-ragu ya teh. Kikituannya. Dan memang betul begitu ya. Kung tung bi. 1 2 3. Kung tung bi. Tuh, kerasa nggak gunahnya? Kerasa nggak? Awas ulah karena iya. Gunanya harus dipraktekan. Kung kan bergetar guna tuh ya. Tung bi. Coba praktekan ayeuna bisi teu percayaan cenah Pak Ustad, pegang hidungna. Aya ngageter teu? 1 kita praktekan dari kuntum ya Bu ya. 1 2 3. Kung tung bi. Ada bergetar Bu? Ada. Ngan engke lamun maca nanya lira di bumi kudu aya. Ulah di dieu aya, ai di ditu teu aya. Nya, gitu ibunya. Engke praktek we ku nyalira da mulai nu ningalikeun. Paling ge bapana kunaon mah cenah maca Al-Qur'an teh nyepengan hidung we da moal lepas ieu cenah ceuk bapana teh. Sanes Pak, ieu teh nuju praktek dengung kitu nya. Tas. Selanjutnya buka jurus keempat. Nah, jurus keempat ini di halaman 19. Jurus keempat ini dipraktekkan ketika membaca tanda yang dibaca panjang tapi dibaca pendek. Loh, kumaha? Tadi teh bunyinya panjang dibaca pendek. Kenapa? Karena ada alasan, karena ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu tadi ada fathah bertemu dengan alif. Masuk kepada jurus berapa, Bu? 1. Awas. Ulangi lagi. Fathah bertemu dengan alif masuk ke jurus. Ada doma bertemu dengan waw sukun masuk ke jurus. Ada kasroh bertemu dengan iya sukun masuk ke dalam jurus 1. Ketika ini bertemu dengan tasdid, mana tandanya? Nih tandanya. Tanda panjang bertemu sukun dalam 2 kata. Ya, 2 kalimat atau ibunya. Tanda panjang bertemu sukun dalam 2 kata. Mana tanda panjangnya? Yaitu za. Patah bertemu dengan alif. Ini 1 kalimat. Al-jibalu 1 kalimat bertemu sukun. Nah, maka di sini abaikan aja. Naon cenah Bu? Abaikan aja. Berarti tidak dibaca panjang, tapi harus dibaca pendek. Contoh, wa idzal jibalu suyirat. Mangga.
Suyirat. Nah, begitu ibunya, dibaca pendek. Terus ada lagi yang ke bawahnya, tanda panjang bertemu dengan tasydid dalam dua kata. Bertemu tasydid dalam dua kata. Mana contohnya? Ada za nih patah bertemu dengan alif, tapi di depannya ketemu dengan tasydid, maka dibacanya pendek alias abaikan aja. Tuh, jangan fokus yang ke satu aja Bu tadi. Kan Pak Ustadz harus dibaca panjang. Muhun, lamun temenakan tasdid, lamun temenakan sukun panjang soteh. Tapi lamun menakan tasdid yang sukun berarti abaikan, tetiasa dibaca panjang, berarti dibaca pendek satu harokat. Pahamnya punya? Kita praktek. Wal qamari idzat tasaqa. Mangga. 1 2 3. Wal qamari idzat tasaqa. Tasaqa. Kan kemarin udah praktek kopnya punya. Awas. Ini di sini di kalimat ini Bu, maaf. Ada masuk ke dalam jurus apa berapa saja? Jurus berapa Bu? Jurus 4, kemudian jurus 6. Ya Bu ya? Jurus 4, jurus 6. Jurus 4-nya yaitu diabaikan sekarang. Jurus 6-nya mana? Qalqalah. Nah, wal qamari idzat tasaqa. Mangga. Wal qamari idzat tasaqa. Nah, gitu ya Bu ya. Awas qalqalah teh ulah aya teh ka kuping teh di dieu wungkul. Ketika ibu membaca juga harus. Kenapa Bu? Ilmu itu akan terus bertambah ketika diamalkan. Ibu sudah tahu eta teh kudu dipantulkeun, tapi macana teu dipantulkeun. Anger nanti teh ketika ketemu pelajaran teh asa baru deui. Kenapa? Karena kita tidak mempraktekkan. Nah itu wajibnya ilmu itu. Wajib mencarinya. Setelah dapat ilmunya, wajib mempraktekannya. Setelah mempraktekannya, wajib mengamalkannya. Kita juga ajarkan kepada yang lainnya, gitunya. Nah, abdi mah boro-boro cenah Pak Ustaz ngajaran diri sendiri oge susah. Keun teu naon pun penting mah baca we lah gitu sesuai dengan ketentuannya. Nah itu jadi juga mengamalkan. Oke, lanjut yang ketiga. 3 itu ada yaitu bulatan. Namanya sifir ya Bu ya. Tanda bulatan itu ada 2 jenis Bu. Ada yang bulat dan ada bulat agak lonjong. Oke, wihan ibunya. Tanda bulatan nanti ketika kita membaca, ibu suka berjumpa dengan tanda-tanda tersebut. Suka, kadang-kadang bingung ibu nanti ieu teh naon make ieu teh salah nulis gitu cenah meureun. Kitunya, maka yang buludan itu teh sengaja Bu. Tanda bulatan itu namanya sifir. Ada yang bulat dan ada yang bulat agak lonjong. Beda ya Bu ya. Ketika yang bulat mau berhenti itu waqaf atau mau lanjut tetap dibaca pendek. Tetapi kalau dia bulatannya lonjong, ketika dia berhenti ya waqaf berarti di contoh ini maaf lihat Bu ketiga lakinnahu wallahu rabbi. Ketika di atas alif itu bulatannya misalnya lonjong, nah ibu teh udah nggak kuat napas lakinna panjang gitu ya Bu ya, berhenti di situnya maksudnya ya lakinna bekia lakinna nggak begitu. Tetapi kalau tanda bulatannya itu agak lonjong, tetapi kalau bulatannya itu tadi tidak lonjong berarti pendek. Nah gitu ya Bu ya. Nanti ketemu ketika prakteknya itu pokoknya itu banyak di dalam Al-Quran itu. Oh ieu teh naon, ieu teh naon, ieu teh naon. Nanti teh ibu teh akan ketemu. Oh iya nu dipelajarkeun teh harita teh. Oh ini ketemu. Nah itu ilmu ketika sudah begitu, oh berarti nyambung ibunya.
Oh itu kan tuh. Jadi wehnya nu tadi nama diterabas we baca lakinnahu Allah dah panjang cenah Pak Ustaz dah kanaon patah bertemu dengan alif cenah. Da eta mah lain sukun dah cenah kitu. Atau nanya Bu ya. Jadi diperhatikan itu sifir ya. Kemudian yang keempat, waw tanpa sukun. Nah, ibu pasti menjumpai dalam Al-Quran ada huruf waw tapi teu aya harokatan. Ibunya tanpa sukun. Kan biasanya waw itu suka ada apanya? Ada sukun atau ada tanda bacanya. Kalau mau dipatahkan, mau dikasrokan, mau didomahkan atau mau disukunkan. Nah, sementara ini ada dia ditulis di situ tapi tidak ada tanda apanya? Tanda bacanya. Tidak ada sukun. Maka apa Bu? Abaikan. Jangan dibaca begini. Ulaika humul warithun. Misalnya ula itu salah. Nah, itu salah. Abaikan saja. Ya. Bagaimana cara membacanya? Ula dicentokkan karena sifatnya harus ada. Ula untuk kita tapi ula biasa aja. Ulaika humul warithun. Mangga praktekkan 1 2 3. Sanesnya tarhim ngonte adan. Nah, ibu-ibu sekalian di sini maaf. Ini masuk di ayat ini di kalimat ini ada berapa jurus nih? Jurus apa saja? Ada gambar halis bertemu dengan hamzah, 1. Jurus berapa tadi? 3. Terus ada patah bertemu dengan alif, jurus ke 1. Kemudian ada doma bertemu dengan waw sukun, berarti jurus ketiga, jurus ke-1. Yang ketiganya dibacanya berapa harokat Bu? 5. Ulaika humul warithun. Mangga. Oke, sekarang yang kelima. Yang kelima ada ya tanpa titik, ya, ada ya tanpa titik. Berarti sanes pohon nulisna Bu. Ya, bukan berarti lupa yang nulisnya. Oh, ini nggak ada titiknya, ini yang nulis berarti salah ini Al-Qur'an di sana. Tuh, bukan tuh itu teh Bu, itu teh nya punten. Apa tadi teh Bu? Alif bengkok, tetapi di sini nggak boleh dibaca panjang lah fi-nya. Kenapa? Karena di depannya bertemu dengan tasydid. La fis suhufil ula. Mangga. Nah, gitu Bu. Masuk ke jurus berapa aja ini Bu? 1. Jurus 1 ini teh jurus 4, jurus 1, dan jurus terakhirnya la 1. Nah, la fil suhufil ula. Mangga 1 2 3. La fil suhufil ula. Nah, gitu ibu sekalian ya. Alhamdulillah keun itu dugi ka ieu ge nya. Nu penting mah ka bahas terus sehingga nanti teh lama-lama teh tak kenal, ketika dibahas terus jadi kenal, jadi wawu oh eta oh keun gitu nya. Makanya ngaji itu berhasilnya itu Bu bukan waktu instan, tapi tulul zaman. Apa tulul zaman teh? Lami waktosna. Nya kan ibu kan aya kamari
lamain ajanya urang teh ngaji teh sing lama gitu ngarah ilmuna barokah ulah ujug-ujug abi mah yang diajar teh cepet nggak usah bu kita ilmu teh sakedik namihan gitu ibunya. Alhamdulillah itu saja bu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga senantiasa ibu-ibu majelis ta'lim atau semuanya dalam keadaan sehat walafiat dohir dan batinnya, amin. Dan kita semuanya diberikan keistiqomahan dalam belajar, ya, tidak pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Kalau kita merasa puas dengan ilmu yang kita miliki, merasa asa aing bisa, asa aing pang bisana, silaka tah. Ya, dimasuki nafsu apa coba? Setan, yaitu sombong, takabur. Ya, takabur teh tadi senang ku Allah nya. Itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.